Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Belajar bareng Ibu Fibri. Dalam video ini kita akan bersama membahas tentang materi persamaan linear dengan nilai mutlak, yaitu materi matematika wajib SMA kelas 10 semester 1. Oke, untuk materi persamaan linear dengan nilai mutlak nanti akan kita pelajari yaitu tentang Itu akan kita pelajari submaterinya yaitu tentang definisi nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak, dan yang ketiga yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nah, dalam video ini akan kita bahas tiga submateri tersebut ya. Oke, yang pertama yaitu tentang definisi nilai mutlak. Oke, definisi nilai mutlak adalah, nilai mutlak atau nilai absolut adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Jadi, nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus itu dinamakan nilai mutlak. Nah, jika X anggota suatu bilangan real, maka nilai mutlak X ditulis seperti ini. Nilai mutlak X seperti ini. Nilai mutlak X. Nah, ini menandakan nilai mutlak X. Jadi, jika ada suatu variabel atau bilangan, jika dia di dalam tanda dua garis lurus seperti ini, nah ini dibaca nilai mutlak X. Jadi, notasinya seperti ini ya untuk nilai mutlak. Harus di dalam tanda lurus seperti ini, baru dibaca nilai mutlak. Nilai mutlak X ini didefinisikan dengan, nilai mutlak X akan sama dengan atau nilainya akan sama dengan X untuk X yang lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai mutlak X itu nilainya sama dengan negatif X untuk sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Misalkan nilai mutlak X sama dengan 5. Nah, nilai mutlak X sama dengan 5 itu bisa juga diartikan seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan 5 itu jarak dari titik 0 ke titik 5 sejauh 5 satuan. Nah, ini jarak, ini nilai mutlak X, di sini nilai mutlak X sama dengan 5, itu jarak dari titik 0 ke 5 sejauh 5 satuan. Misalkan kalau ada nilai mutlak dari negatif X sama dengan 5. Itu bisa juga diartikan seperti ini. Nilai mutlak negatif X sama dengan 5. Itu bisa diartikan jarak dari titik 0 ke titik negatif 5 sejauh 5 satuan. Ini bisa diartikan jarak dari titik 0 ke titik 5 sejauh 5 satuan. Nah, nilai mutlak negatif sama dengan 5 itu bisa diartikan jarak dari titik 0 ke titik negatif 5 sejauh 5 satuan. Nah, di sini ternyata nilai mutlaknya walaupun yang di dalam tanda, perhatikan, walaupun yang di dalam tanda nilai mutlak ini, yang pertama itu nilai mutlak X, yang kedua itu nilai mutlak negatif X, tapi nilainya di sini selalu positif. Sama selalu positif. Nah, jadi intinya
nilai mutlak suatu bilangan itu nih tanpa tanda plus atau minus, berarti harus selalu bernilai positif, nilainya selalu bernilai positif. Tetapi yang di dalam tanda mutlak ini, dari dalam tanda nilai mutlak ini bisa suatu bilangan positif, bisa juga bilangan negatif. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, kita bisa mengatakan juga nilai mutlak dari suatu bilangan bisa juga diartikan jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Ternyata ke kanan dan ke kiri sama-sama 5 satuan tanpa memperhatikan arah. Walaupun ke kanan ke kiri ternyata jaraknya sama-sama 5 satuan. Nah, jadi intinya nilai mutlak itu nilai mutlak nilainya selalu positif, pasti positif. Jadi nilai mutlak nilainya pasti positif, tapi bilangan yang di dalam tanda nilai mutlak punya dua kemungkinan. Punya dua kemungkinan, yaitu bilangan positif atau bilangan negatif. Bentar. Bisa ditambahkan ya di sini ya, di mana ya? Di sini ya, kita kotakin ya. Kamu ingat-ingat aja ya, intinya nilai mutlak nilainya pasti positif, itu yang perlu ditekankan. Tapi bilangan yang di dalam tanda nilai mutlak ini bisa positif, bisa juga negatif. Itu intinya ya. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat nilai mutlak. Ada beberapa sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X lebih dari sama dengan 0. Nah, jelas di sini. Karena apa? Karena tadi sudah didefinisikan bahwa nilai mutlak nilainya pasti positif. Bilangan positif pasti nilainya lebih dari sama dengan 0. Sifat yang kedua. Nah, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X. Nah, bisa dilihat tadi ya. Misalkan di sini tadi, misalkan ibu punya X-nya misalkan X sama dengan 5. Misal ya, berarti nilai mutlak 5, maaf. Misal kita ambil X sama dengan 5, berarti nilai mutlak 5, karena nilai mutlak terus nilainya selalu positif, berarti di sini sama dengan 5. Berarti nilai mutlak negatif 5 pasti juga sama dengan 5. Di sini nilainya selalu positif, walaupun yang di dalam tanda nilai mutlak ini bilangan negatif, tapi nilainya selalu positif. Dan sifat yang ketiga, nilai mutlak X kurangi Y sama dengan nilai mutlak Y kurangi X. Mau dibuktikan boleh, misalkan di sini X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3, boleh. Misalkan nilai mutlak X kurangi Y berarti 2 kurangi 3, berarti nilai mutlak negatif 1. Nilai mutlak negatif 1 berapa? 1 kan? Nah, sekarang Y kurangi X, berarti Y-nya 3, berarti 3 kurangi 2, sama dengan nilai mutlak 1. Nilai mutlak 1, 1. Nah, berarti sifat ini terpenuhi ya. Berarti benar bahwa nilai mutlak X kurangi Y akan sama dengan nilai mutlak Y kurangi X. Sifat yang keempat, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jelas di sini karena akar pasti nilainya selalu positif. Misalkan kita ambil 4. Misal X sama dengan 4. Maaf ya.
Tidak usah saja ya, biar mempercepat ini. Oke, kita lanjut aja ya. Nilai mutlak X misalnya di sini pakai, nggak usah pakai angka ya, nggak cukup, nggak muat itunya. Nah, nilai mutlak, misalkan nilai mutlak 4. Nilai mutlak 4 sama dengan 4. Ini nilai mutlak akan sama dengan akar X kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Sifat yang kelima. Nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat, jelas. Berapapun nilainya di sini, yang di dalam tanda nilai mutlak, pasti kan nilainya selalu positif. Positif ini kan positif, berarti otomatis di sini selalu X ya. Nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak X kan, misalkan dia X sama dengan X, berarti X kuadrat. Negatif X dikuadratkan juga nilainya menjadi X kuadrat. Yang keenam, nilai mutlak X kalikan Y itu akan sama dengan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Yang ketujuh, nilai mutlak X kurang Y akan sama dengan nilai mutlak Y kurang X. Oh, ini sudah ya tadi ya. Yang sifat ke-7 ke-8, maaf tadi sudah ya. Lanjut. Yang ketiga yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nah, untuk soal yang pertama, kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak. Nah, jangan lupa tanda seperti ini, tanda kurung yang berupa garis lurus di sini, dibaca nilai mutlak. Berarti nilai mutlak 4X kurangi 3 sama dengan 15 adalah, nah kita mau mencari himpunan penyelesaiannya, langkahnya seperti ini. Kamu perhatikan, kita mengerjakan sesuai definisi. Sesuai tadi definisi dari nilai mutlak. Oke, jawab ya. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Oke, tadi berdasarkan definisi, yang di dalam tanda nilai mutlak ini ada dua kemungkinan. Bisa suatu bilangan positif, bisa juga suatu bilangan negatif. Yang jelas di sini pasti nilainya selalu positif. Nah, kita mau mencari X yang memenuhi berapa? Oke, kita kerjakan dulu jika yang di dalam tanda nilai mutlak itu suatu bilangan positif. Misalkan di sini suatu bilangan positif, berarti tetap kita tinggal salin, berarti 4X kurangi 3 sama dengan 15. Ini untuk kemungkinan yang positif. Untuk kemungkinan yang negatif, berarti negatifnya. Negatif dari 4X kurangi 3 sama dengan 15. Kita kerjakan satu persatu. Di sini 4X sama dengan 15 ditambah 3. 4X sama dengan 18. X sama dengan 18 per 4. Ini kamu sederhanakan lagi boleh. Jadi X sama dengan 4,5. Boleh. Kemudian yang kemungkinan yang negatif. Berarti ini kita kalikan masing-masing dulu. Kalau kamu biar lebih paham ya. Berarti negatif 4X. Negatif kali negatif berarti ditambah 3 sama dengan 15. Negatif 4X sama dengan 15. Nah, biar setara, berarti di sini dikurangi 3. Itu negatif 4X sama dengan 15 sama 3, 12. X sama dengan 12 dibagi negatif 4. Negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya kita peroleh ada 2, yaitu negatif 3 dan 4,5. Kita lanjut ke soal nomor 2. Penyelesaian persamaan nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan nilai mutlak 6 ditambah 2X adalah, nah di sini sebenarnya ada dua langkah, yaitu dengan menggunakan definisi dan yang kedua dengan mengkuadratkan masing-masing. Nah, tapi di sini Ibu akan membahas dengan sesuai yang definisi yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, kita kerjakan. Sama seperti tadi, kemungkinannya di dalam nilai mutlak ini ada
2. Positif, itu juga negatif. Sekarang yang positif. Yang positif berarti X kurangi 2 sama dengan 6 ditambah 2X. Yang kemungkinan negatif, berarti negatif. X kurangi 2 sama dengan 6 ditambah 2X. Jadi di sini kita kumpulkan yang X, berarti X kurangi 2X sama dengan 6 ditambah 2. X kurangi 2X itu negatif X sama dengan 8. X sama dengan negatif 8. Yang ruas kanan, nah namanya ruas kiri yang belum tahu, ruas kiri itu semua yang ada di bagian sebelah kiri tanda sama dengan. Jadi ruas itu dipisahkan oleh tanda sama dengan ini. Sebelah kiri tanda sama dengan ini dinamakan ruas kiri. Nah, sebelah kanan tanda sama dengan ini namanya ruas kanan. Jadi jangan sampai bingung ya. Kalau Bu Fibri menyebutkan ruas kiri dan ruas kanan, ya. Jadi ruas kiri kita hitung dulu. Ruas kiri berarti sebelah kiri tanda sama dengan, kita hitung dulu negatif. Masing-masing kita kalikan negatif. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif berarti plus 2 sama dengan 6 ditambah 2X. Ini negatif X. Kita kumpulkan X-nya berarti plus 2X ini. Maaf. Jadi di sini X kurangi 2X, 6, plus 2 di sini dikurangi 2. Berarti negatif X kurangi 2X, negatif 3X, 6 kurangi 2, 4. X sama dengan negatif 4/3. Jadi HP-nya ada 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu ada 2. Negatif 8, negatif 4/3. Itu ya. Untuk video ini, dalam video ini Bu Fibri hanya menyampaikan sampai soal 2 saja. Nah, nanti untuk soal 3, 4, dan 5 akan dibahas dalam video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.